memperkenalkan diri saya dulu. Nama saya adalah Dila Ariesta, NIM 19110102, Prodi S1 Farmasi semester 2B, Universitas Kadar Bangsa Palembang. Baiklah, di sini saya sesuai dengan judul yang di bawah ini, saya ingin menjelaskan apa itu suspensi oral. Bagi anak farmasi tidak asing lagi mendengar kata suspensi oral. Iya, mereka pasti akan belajar tentang ini. Di sini saya akan menjelaskan apa itu suspensi oral. Oke, silakan menonton. Oke guys, di sini saya akan menjelaskan apa itu suspensi dengan melewati PPP ini guys. Mudah-mudahan yang nonton video ini dapat dimengerti. Di sini suspensi merupakan sistem heterogen yang terjadi dari dua fase, yaitu fase luar dan kontinu, umumnya merupakan cairan atau semi padat, dan fase terdispersi atau fase dalam terbuat dari partikel-partikel kecil yang pada dasarnya tidak larut tapi terdispersi keseluruhannya pada fase kontinu. Suspensi secara umum dapat didefinisikan sebagai sediaan yang mengandung obat padat dalam bentuk halus dan tidak larut terdispersi dalam cairan pembawa. Zat yang terdispersi harus dihaluskan dan tidak boleh cepat mengendap, dan bila dikocok perlahan-lahan endapan harus segera terdispersi kembali. Oke, lanjut ya. Ini adalah golongan-golongan suspensi. Terdapat golongan yaitu intramuskular injeksi, tetes mata, peroral, dan rektal. Suspensi oral itu adalah sediaan cair yang mengandung partikel padat yang terdispersi dalam pembawa cairan dengan bahan pengaroma yang sesuai dan ditujukan untuk penggunaan oral. Ada beberapa alasan pembuatan sediaan suspensi oral. Salah satunya adalah karena obat-obat tertentu tidak stabil secara kimia bila ada dalam larutan, tapi stabil bila disuspensi. Selain itu juga untuk banyak pasien bentuk cairan lebih banyak disukai daripada bentuk padat, tablet dan kapsul, karena mudahnya menelan cairan yang keluasaan dalam pemberian dosis aman dan mudah diberikan untuk anak-anak. Adapun sifat-sifat spesifik yang untuk suspensi farmasi. A. Suatu suspensi farmasi yang dibuat dengan tepat dan mengendap secara lambat dan harus rata bagi bila dikocok. B. Karakteristik suspensi harus sedemikian rupa sehingga ukuran partikel suspensi tetap agak konstan untuk waktu lama pada penyimpanan. 3. Suspensi harus bisa dituang dari wadah dengan cepat dan homogen. Formula suspensi oral. Formula sediaan suspensi terdiri adalah zat aktif, suspensi, zat tambahan, zat pengawet, pendapar, pembasah, zat pembasah rasa, zat penambah warna, zat penambah rasa, zat penambah warna, zat penambah bau, zat pembawa. Zat aktif. Zat aktif yaitu zat yang berkhasiat dalam suspensi. Suspensi merupakan bahan yang dapat meningkatkan viskositas dari suspensi sehingga pengendapan dapat diperlambat. Menurut autor, bahan bersuspensi dapat dikelompokkan menjadi satu polisakarida, yaitu terbagi dari beberapa golongan. A. Akasia atau gom. Ini merupakan bahan alam atau dapat dicari dari getah pohon akasia. Terus yang B ini tragacan. Ini adalah terdapat dari kristal kering dari tanaman soma atau astragalus. A. Alginat berasal dari rumput laut dengan bagian asam dan bagian garam. B. Stab
berkombinasi bersama karbosimetilselulose bahan hijau 5% dalam air akan menghasilkan produk kental Auton 1989. Yang santan gam ini mengandung asam garam natrium, kalsium, dan kalium. Berat molekuler. Larutan dalam dan etanol ini memiliki pH 3-7. 2. Maltose larut dalam air. Metiselulose larut dalam air dingin tetapi tidak larut dalam air panas. Itu menurut King 1984. Konsentrasi metilselulose lebih kecil 1% memberi larutan air jernih, sedangkan pada konsentrasi 5-10% mengarah pada pembentukan gel. Ini B. Hidroksietilselulose larut dalam air dingin dan panas, memiliki aktivitas permukaan rendah, bereaksi netral, menunjukkan koagulasi bolak-balik menurut Auton 1989. Ini C. Natrium karboksimetilselulose larut dalam air dingin dan panas, menghasilkan larutan yang jernih, lebih sensitif terhadap pH dibandingkan dengan metilselulosa, stabil pada pH 5-10, digunakan pada konsentrasi antara 0,25 sampai 1% menurut Auton 1989. Tanah liat menurut Janskin 1995 ada 2 jenis tanah liat yang digunakan sebagai peneliti, yaitu bentonit dan veguh. Kalau bentonit itu adalah suatu clay yang tidak dapat larut dalam air, tapi dapat menyerap air dalam membentuk suatu suspensi yang kental. Veguh merupakan gabungan dari magnesium dan aluminium silikat, dapat sebagai pengental dengan kadar 0,25 sampai 2%. C. Zat tambahan yang terdiri dari satu pengawet. Ini menurut Boylan 1994 ada 3 kriteria pengawet yang ideal atau bagus. Itu pengawet harus sensitif terhadap mikroorganisme strukturnya. B. Pengawet harus stabil fisikanya dan mikrobiologis selama masa berlaku produk tersebut. C. Pengawet harus tidak toksik, menstabilisasi larut dengan memadai dan mencampur dengan komponen formulasi lain, dan dapat diterima dilihat dari rasa dan bau pada konsentrasi yang digunakan. Menurut Boylan, pengawet yang umum digunakan dalam sediaan farmasi yaitu asam benzoat 0,1%, natrium benzoat 0,1%, atau kombinasi metilparaben 0,05% dan propilparaben 0,03 menurut Janskin dan kawan-kawan. Yang kedua, larutan dampar atau bitter. Menurut Boylan, untuk dapat menjaga kelarutan obat, maka suatu sistem harus didapat secara memadai. 3. Zat pembasah wetting agent. Dalam pembuatan suspensi, penggunaan zat basah sangat berguna dalam penurunan tegangan antara muka partikel padat dan cairan pembawa menurut Anif 1994. 4. Ini zat penambah rasa. Ada 4 rasa sensasi dasar, yaitu asin, pahit, manis, dan asam, yaitu suatu kombinasi zat pemberi rasa biasanya diperlukan untuk menutupi sensasi rasa ini secara efektif. Yang kelima, zat penambah warna. Ada beberapa alasan mengapa farmasi diperlukan ditambahkan zat berwarna, yaitu menutupi penampilan yang
tidak enak dan untuk menambah daya tarik pasien. 6. Zat penambah bau. Tujuan penambah bau adalah untuk dapat menutupi bau yang tidak enak yang ditimbulkan oleh zat aktif atau obat. 7. Zat pembawa. Zat pembawa ini biasanya digunakan dalam pembuatan suspensi oral adalah air putih. Berikut adalah faktor-faktor yang mempengaruhi suspensi. 1. Kekentalan atau viskositas. B. Ukuran partikel. C. Volume sedimentasi. D. pH. E. Reversibilitas. Ini cara-cara pembuatan suspensi ya menurut Patel dan kawan-kawan tahun 1994. Ini ada beberapa metode dalam pembuatan suspensi. Yang satu ini adalah metode pengendapan. Yaitu pengendapan oleh lemas, cepat mengendap dan mudah tersuspensi kembali. Sedangkan pada sistem deflokulasi, partikel deflokulasi mengendap perlahan-lahan dan akhirnya membentuk sedimen yang terjadi agresi dan selanjutnya yang keras dan sukar tersuspensi kembali. Pada sistem flokulasi biasanya mencegah pemisahan yang sungguh-sungguh tergantung pada kadar partikel padat dan derajat flokulasinya. Pada suatu waktu, sistem flokulasi kelihatan kasar akibat terjadinya flokul. Ini adalah sifat-sifat partikel dari partikel flokulasi dan deflokulasi dalam suspensi menurut Adi tahun 2007. Bisa dilihat kalau deflokulasi ini partikel tersuspensi dalam keadaan terpisah satu dengan yang lain. Kalau flokulasi, partikel merupakan agregat yang bebas. Ini 2 deflokulasinya. Sedimentasi lambat, masing-masing partikel mengendap terpisah dan ukurannya minimal. Sedangkan flokulasi, sedimentasinya cepat, partikel mengendap sebagai blok yang yaitu kumpulan partikel. Deflokulasi, sedimentasi terjadi lambat, sedangkan flokulasi sedimentasinya terjadi cepat. Deflokulasi akhirnya sedimentasi akan membentuk cake agregat yang sukar terdispersi, kemudian menyenangkan karena tetap tersuspensi dalam waktu relatif lama meskipun ada endapan cairan atau tetap berkabut. Sedangkan flokulasi, sedimentasi terbungkus bebas membentuk yang keras dan padat dan mudah terdispersi kembali seperti semula. Wujud suspensi kurang menyenangkan sebab sedimentasi terjadi cepat dan di atasnya terjadi ada daerah cairan. Ini adalah pengemasan suspensi. Semua suspensi harus dikemas dalam wadah kulit yang lebar yang mempunyai ruang udara yang memadai sehingga dapat dikocok dengan daya buang. Kebanyakan suspensi harus disimpan dalam wadah yang tertutup, rapat dan terlindung dari kuat panas dan berlebihan dan cahaya seperti mengkocok sebelum menggunakan untuk menjamin zat yang berada dalam bawah dan dosis yang lebih kembali cepat dan terasa. Suspensi oral adalah suspensi oral akibat
dari dua persentase yang masing-masing persentase apabila terdapat di alam tidak akan bisa disatukan atau digabungkan. Penyediaan suspensi searah garis besar ada 3 jenis, yaitu suspensi oral, suspensi topikal, suspensi optikal. Suspensi merupakan sistem heterogen yang terdiri dari 2 fase, yaitu fase luar kontinu umumnya merupakan cairan atau semi padat, dan fase terdispersi atau fase dalam terbuat dari partikel-partikel kecil yang pada dasarnya tidak larut tetapi terdispersi seluruhnya pada fase kontinu. Suspensi oral adalah kesediaan cair yang mengandung partikel padat yang terdispersi dalam pembawa cair dengan bahan pengaroma yang sesuai dan ditunjukkan untuk penggunaan oral. Suspensi dalam farmasi digunakan dalam berbagai cara, yaitu intramuskular inject, tetes mata, peroral, dan rektal. Baiklah, itulah mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan dalam pembahasan kali ini. Lebih kurangnya